Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi video ini merupakan lanjutan dari video yang part 1 dan part 2. Ini dia, lanjutan dari video yang ini. Ini yang part satunya, ini yang part 2-nya. Nah, video ini merupakan part ketiga. Oke? Nah, kemudian eh e-booknya ini e-booknya supaya lebih jelas. Nah, ini dia. Jadi pada part ketiga ini kan yang di bab satunya ya, di bab satunya ya, bab satu ini video part satunya sudah ada, itu ngebahas tentang basic-basicnya, modelnya. Part keduanya juga sudah ada, itu membahas tentang cara praktek olah datanya. Nah, sekarang untuk part ketiganya, untuk part yang ketiganya ini, kita akan merun datanya menggunakan software Smart PLS dan cara interpretasi hasil. Ya, jadi pada video kali ini kita coba run model yang sudah dibuat di part kedua. Kemudian kita coba interpretasi hasilnya, first ordernya, second ordernya, dan pengujian hipotesisnya. Akan dijelaskan step by step. Semoga teman-teman bisa mempraktekannya ya. Oke, semangat. Nah, teman-teman, untuk bahannya, teman-teman bisa akses di website ini. Bahannya bisa di-download di sini. Nah, ini dia. Teman-teman tinggal download. Nah, jadi untuk kasus ini merupakan kasus di bab 1 ya, bab 1. Oke, kita sekarang lihat modelnya. Nah, model ini sudah saya praktekkan cara buatnya di part yang kedua. Ya, teman-teman tinggal tonton aja kalau belum nonton di part kedua ini cara buat gambarnya. Ya, seperti itu dia. Oke, sekarang teman-teman kita langsung run datanya. Caranya gimana? Caranya pilih calculate, kemudian pilih PLSM algorithm. Nah, itu kita run. Kita pilih, klik. Kemudian di sini nggak usah disetting apa-apa, langsung aja pilih start calculation. Nah, di sini akan muncul hasilnya. Ada pad coefficient, ya. Kemudian ada outer loading, ada outer way, ada latent variable, dan seterusnya. Nah, kita akan coba interpretasi step by step menggunakan modul yang sudah saya buat. Ini dia. Kita langsung menuju ke bagian cara interpretasinya. Ini dia. Oke, nih. Nah, di sini teman-teman, sekarang kita akan melakukan evaluasi namanya outer loading, ya. Outer loading tahap first order. Nah, jadi teman-teman, saya akan buat gini. Sekarang kita masuk ke tahap pengujian outer model, ya. Tahap first order. Nah, itu dia. Nah, teman-teman harus tahu dulu variabel-variabel yang first order apa aja. Yuk kita lihat gambarnya tadi. Kita lihat di modelnya. Nah, ini dia. Variabel-variabel yang first order nih yang bulat-bulat tahap 1. Dimulai dari apa namanya? Kita bisa lihat. Jadi variabelnya nih ada identification. Jadi variabel yang first order itu dimulai dari identification, kan? Ini kan? Kemudian ada lagi namanya extra effort, itu ya. Kemudian ada lagi namanya desire to stay. Nah, ini namanya variabel-variabel yang first order. Variabel-variabel yang first order. Ya. Yang first order. Itu dia. Ada 1, 2, 3. Nah, kalau komitmen ini bukan first order tapi second order. Maka itu nanti di tahap yang kedua. Kita yang tahap pertama dulu. Kemudian ini performance appraisal, ya.
Ini performance appraisal. 4. Performance appraisal. Ya. 5. Nih, compensation. Compensation. Kemudian, nah, ini compensation system ini nggak masuk karena dia masuk ke dalam second order itu nanti ya. Kita yang first order dulu. Satu lagi nih ada. Nah, nih turnover intention. 6. Turnover intention. Nah, jadi di sini pada pengujian outer model tahap first order, teman-teman harus listkan terlebih dahulu variabel-variabel mana yang first order. Nah, identification, extra effort, desire, performance, compensation, dan turnover. Tapi kalau commitment sama compensation itu bukan first order, itu second order, itu nanti. Nah, sekarang teman-teman, baru kita tahap yang pertama itu namanya evaluasi outer loading. Nah, itu dia. Kita lihat tadi evaluasi outer loading ya. Kita lihat dulu di sini. Nah, nih tab ini kan. Nah, syaratnya dikatakan lolos kalau outer loadingnya di atas 0,7. Teman-teman bisa lihat referensinya nanti di halaman 117 dari ebook yang ini. Ebook yang ini ya, bentar ya. Nah, ini teman-teman bisa akses ebook ini. Nanti di halaman 117 itu ada. Atau saya langsung tunjukin aja langsung ya. Ini dia. Halaman 117 ya. Kita coba buka halaman 117. Kelewatan. Nah, ini dia 117 ya. Dia bilang ini dia. Ini kan. Dia bilang not in most instant. Ini kan should be 0,708 atau dia bilang ini dia 0,70 ya. Jadi kalau di bawah 0, jadi kalau dia di antara 0,4 sampai 0,7 itu boleh dipertimbangkan ya. Kita lihat di sini. Ah, ini dia nih. Lebih enak baca yang ini. Nah, outer loading jika di atas dari 0,7 itu dipertahankan, retain ya, seperti itu dia. Oke. Sekarang kita cek dulu. Ini identification ini indikatornya apa aja? Coba kita cek. Identification. Nah, ini dia indikatornya. Nih, indikatornya itu COM2 dan COM3, tuh kan? Kalau extra effort indikatornya yang mana? Ini COM1, ya kan? Tuh. Kalau desire to stay indikatornya yang mana? Ini COM4, COM5 dan COM6. Kemudian kalau performance appraisal indikatornya yang mana? Ini COM1 dan COM2. Kalau compensation indikatornya yang mana? Ini dari COM3, COM4 sampai COM8. Kemudian kalau turnover intention indikatornya yang mana? Ini TI1, TI1, dan TI3. Ini sebenarnya dia salah, bukan TI4, TI3. Nah, itu dia. Nah, sekarang cek nilai outer loading COM2, COM3, COM4, COM1, COM4, COM1, TI1. Lihat nilai outer loadingnya dikatakan lolos kalau di atas 0,7. Cek di mana? Di bagian sini. Di sini ada bagian namanya outer loading. Nih. Nah, ada dapat nih. Nah, kita mulai ya, Kita coba cek outer loading dari COM2 berapa? COM2 ya, di identification COM2. Cari identification. Nah, ini dia. Nih, COM2 berapa nilainya? Nih. Nilainya 0,888. Kita buat aja misalkan 0,888. Lolos di atas 0,7. Kemudian cek lagi COM3-nya. Berapa nilainya di identification COM3? Nah, ini 0,897 ya. 0,897. 897 di atas 0,7. Hore, lolos. Sekarang cek lagi di extra effort-nya. Berapa nilainya? COM yang extra effort. Ada nggak extra effort sini ya? Nah, ini dia ada. Nih, extra effort. Nah, nilainya COM1. Nilainya 1. Ya, lolos juga dia nilainya. 1 di atas 0,7. Hore, lolos.
Kemudian desire to stay. Lihat keempatnya, desire to stay. Mana desire to stay? Nah, ini dia. Nah, nih. Com 4-nya 0,927. Ya. 0,927 di atas 0,7 ya. Kemudian com 5-nya. Nih. Nah, com 5-nya 0,875 ya. 0,875. Di atas 0,7 juga. Kemudian com 6-nya. Com 6-nya. Ini com 6. 0,876 ya. 0,876. Nah, teman-teman. Semuanya ini semua lolos sih. Teman-teman bisa cek sendiri nanti. Nah, nanti teman-teman bisa cek ya. Karena sudah saya buat. Saya sudah ngerangkum hasil outer loadingnya. Mana dia? Ini dia. Bentar ya, saya tunjukin. Sudah saya rangkum. Bisa dilihat di sini. Tunggu ya, ini biarin aja dulu. Kita duplikat lagi aja. Hasilnya itu bisa dilihat. Nah, ini dia. Sudah saya rangkum di sini. Contoh nih yang sudah kita buat tadi. Com 2 0,888. Bener nggak ya? Nah, kan sama kan? Com 1 nilainya kan 1 nih outer loadingnya. Kemudian kita cek lagi nih. Tadi nih com 6 0,876. Nah, sama. Nah, ini saya sudah buat rapi di tabel satu-satu. Semua nilai outer loadingnya yang first order sudah di atas 0,7. Nah, artinya untuk evaluasi outer loading tahap first order sudah lolos. Hore! Mantap. Lanjut. Tahap yang kedua, kita evaluasi nilai average variance extracted (AV). Kemudian composite reliability kita evaluasi, kemudian Cronbach alpha-nya kita evaluasi. Nah, di sini teman-teman yang tadi itu ya, kita evaluasi nilai AV-nya itu menurut referensi harus di atas 0,5. Nilai CR-nya di atas 0,7 diharapkan ya. CA-nya di atas 0,7. Nah, teman-teman, kita lihat yang first order tadi ya, first order tadi. Nah, sekarang kita lihat nilai AV-nya berapa? AV dari identification berapa? Kemudian nilai CR-nya berapa? Composite reliability, nilai CA-nya berapa? Begitu juga di extra effort, nilai dari AV-nya berapa? Nilai dari CR-nya berapa? Nilai CA-nya berapa? Sampai turnover intention, nilai AV-nya berapa? CR-nya berapa? CA-nya berapa? Tapi ada yang menarik nanti nih. Di extra effort ini, nah ini menarik. Nah, ini nilai AV, CR, CA-nya itu nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena teman-teman, pada variabel extra effort, dia hanya punya satu item, yaitu com 1. Sehingga nilai AV, CR, CA nggak ada. Itu boleh nggak? Boleh. Ya, itu diabaikan aja. Itu artinya dia nggak punya nanti nilainya. Oke, kita cek langsung ya. Kita cek nilai AV untuk identification. Di mana lihatnya? Kita lihat di sini. Di bagian ini, construct reliability and validity. Nah, ini dia. Nah, nemu kan? Coba kita cek. Untuk identification, AV-nya berapa? Identification, AV-nya... Ini dia. AV-nya kita lihat, nih. 0,796. Ya. 0,796. Lolos di atas 0,5. Oke, aman. Nilai composite reliability dari identification berapa? Nah, nih. Composite reliability. Lihat yang ini aja. Yang ini, yang row C. 0,887 ya. 0,887 di atas 0,7. Lolos, hore. Kemudian Cronbach alpha-nya berapa? Kita cek identification Cronbach alpha-nya. Ini dia. 0,745 ya. 0,745 di atas 0,7. Hore, lolos semua. Selamat. Yeay. Nah, coba kita lihat extra effort. Ada nggak extra effort? Nah, di sini nggak ada nih extra effortnya. Karena kenapa extra effortnya nggak ada di sini?
Tadi sudah dijelasin karena pada variabel extra effort dia hanya punya satu indikator aja. Jadi dia nggak punya nilai AV, nggak punya nilai CR, nggak punya nilai CA. Nggak apa-apa, itu nggak ada masalah. Jadi abaikan aja. Sekarang lihat lagi yang misalkan performance appraisal ya. Berapa nilai AV-nya? Performance appraisal. Kita lihat performance appraisalnya. Ini dia. AV-nya ini 0,779. 0,779. Di atas 0,5 ya syaratnya. Hore, lolos. Kemudian composite reliability-nya berapa? Composite reliability dari performance appraisal. Ini dia. Nah, 0,876 ya. 0,876. Tetap masih di atas 0,7. Lolos. Kemudian Cronbach alpha-nya berapa pada performance appraisal? Cronbach alpha-nya ini dia. 0,717. 0,77. Hore, lolos di atas 0,7 ya. Jadi lolos. Nah, ya lolos juga. Ini saya enter aja. Begitu juga pada yang lain lolos semua. Ini teman-teman sudah saya rangkum di sini. Di bagian, nah ini dia. Coba yang sudah kita kerjain tadi ya. Nah, ini dia. Nilai AV dari identification 0,796. Sama nggak? Identification, nih. Nah, kan sama kan? Nilai composite reliability-nya 0,887. Nah, sama kan? Cronbach alpha-nya 0,745. Ini dia, sama. Nah, untuk extra effort-nya dia nggak punya tadi karena indikatornya satu. Nah, jadi di sini teman-teman, Cronbach alpha-nya, composite reliability-nya, AV-nya, semuanya sudah lolos untuk setiap variabel yang first order. Hore, lolos. Lanjut lagi, tahap 1 sudah, tahap kedua sudah. Lanjut ke ini dia. Lanjut ke evaluasi validitas diskriminan berdasarkan HTMT. Nah, tadi ingat referensinya tadi teman-teman bisa lihat nanti ya di halaman 120, 118. Coba kita cek aja ya. 118. Nah, ini kan 118 ini dia. Oh, di sini ada nih. Ini kan. Ini Cronbach alpha-nya harus di atas 0,7 ya. AV-nya harus di atas 0,5 AV-nya. Ada nggak di sini? Nah, ini kan harus di atas 0,5. Nah, sekarang kita lakukan uji validitas diskriminan menggunakan pendekatan HTMT. Itu di halaman 123. Coba kita cek halaman 123. Ini dia. Nah, itu diharapkan itu nggak boleh melebihi 0,9. Oke, kita cek HTMT-nya ya. HTMT-nya kita menuju ke diskriminan validity. Nih, ke bagian HTMT. Nah, ini dia. Teman-teman perhatikan, jangan terkecoh sama nilai yang merah. Oke? Kita kalau pada HTMT kita buang dulu yang second order, kita ambil yang first order dulu. Jadi teman-teman, alangkah baiknya nih saya cetak ke Excel dulu ya. Saya cetak ke Excel dulu. Kemudian nih tes sewot ya. Saya cetak ke Excel. Supaya kita nggak terkecoh yang kita ambil jangan yang second order, yang first order dulu, ya. Kita lihat di bagian HTMT tadi di discriminant validity. Nah, ini dia ya. Ini saya copy ya HTMT-nya. Saya pindahkan ke sini. Oke. Ini saya buat rata ini. Kemudian ini dia. Nah, teman-teman, kita ambil yang first order, yang second order kita hapus dulu. Tadi ingat yang second order yang mana? Yang second order kita lihat tadi. Ini dia. Kita hapus dulu compensation system, kita hapus. Komitmen kita hapus ya. Compensation system ini kita hapus ya. Sama komitmen. Nah, ini kita hapus karena dia second order. Yang komitmen kita hapus ya. Komitmen kita hapus sama compensation system. Nah, ini kita hapus. Nah, inilah nilai yang kita ambil nih semua. Ini dia yang first order.
Jadi syaratnya teman-teman, kalau kita lihat referensi tadi ya. Mana ya? Ini dia, nilainya itu harus di bawah 0,9. Kalau kita lihat teman-teman, semua nilainya itu di bawah 0,9. Ya, 0,335, 0,275, 0,372, 0,53 dan seterusnya. Semua nilainya itu di bawah dari 0, berapa? 0,9. Jadi kesimpulannya dia sudah lolos validitas diskriminan dengan pendekatan HTMT. Hore, lolos. Jadi teman-teman, kita sudah menguji ini tahap first order. Outer loadingnya sudah kita uji. Kemudian AVCR, Composite Reliability, AV sudah kita uji. HTMT-nya sudah kita uji. Sama ya, jadi ada 3 tahap. 1, 2, 3. Nah, yang kita lakukan ini semuanya pengujian outer model tahap first order. Seperti itu dia. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap yang namanya second order. Wow, second order. Makanya agak ribet kan kalau second order, tapi harus sabar, nggak apa. Oke, tarik napas dulu, minum dulu, minum. Ntar ya. Oke, kita masuk ke tahap second order ya. Nah, untuk second order, kita lihat dulu yang mana nih second order. Nah, ini sekarang compensation system. Nah, jadi ini kita hapus aja ya. Ini kita hapus lagi. Sekarang kita melakukan pengujian pengujian outer model. Tahap second order. Wah, keren nih. Nah, variabel yang second order ya. Yang second order siapa aja? List aja. Compensation system nih ya, ini kan. Kemudian sama variabel ada 2. Satu lagi itu tunggu ya. Ada 2 nih. Satu lagi ada komitmen. Nah, jadi ada 2 variabel yang second order. Nah, tapi ingat di sini dia punya indikator compensation system. Indikatornya siapa? Indikatornya ada 2. Performance appraisal dan satu lagi compensation. Nah, pada komitmen ini indikatornya ada 3. Ya, komitmen ada 3 komitmen. Pertama identification. Siapa lagi indikator yang kedua? Extra effort. Dan lagi desire to say. Nah, teman-teman harus waspada di sini. Indikatornya ini ada perbedaan sifat. Nah, kalau pada komitmen ini indikatornya ini bersifat reflektif karena panahnya dari variabel latennya komitmen menuju ke indikatornya. Jadi ini namanya indikator reflektif. Nah, jadi nanti beda dia pengujiannya. Sementara pada yang ini compensation system indikatornya itu dari variabel dari dimensinya ini performance appraisal menuju ke induknya. Compensation system. Compensation menuju ke induknya. Jadi panahnya itu menuju ke induknya. Ini namanya indikator namanya formatif. Nah, jadi pengujiannya juga beda, teman-teman. Nggak sama. Nah, yang pertama, teman-teman, kita akan menguji yang ini dulu aja. Yang reflektif dulu. Nah, kalau yang reflektif, ini pengujiannya yang kita periksa adalah outer loading, AV, CR, kemudian CA tadi, dan validitas diskriminan HTMT. Nah, tapi kalau pada indikator formatif yang kita periksa nilai dari outer way, signifikansi outer way atau nilai outer loadingnya sama nilai VIF dan nilai VIF atau variance
inflation factor. Nah, seperti itu dia. Itu yang diperiksa, teman-teman. Oke, memang tahap pengujiannya agak rumit dia, teman-teman. Oke, nah teman-teman, kita cek dulu hasil yang sudah saya buat ya. Kita cek dulu ya. Agak tarik nafas nih, kita cek dulu. Ya, kita cek dulu. Nih tadi yang udah clear ya, yang tahap first ordernya. Nah, ini ya. Ini tadi tahap first order juga di bawah 0,9. Ini dia tahap second order ya. Tahap second ordernya. Nih, bentar. Nah, kita mencoba membuat ini sama kita coba buat ini. Oke. Nah, teman-teman. Nah, kembali ke modelnya dulu, teman-teman. Ini dia modelnya ya. Ini modelnya. Kita sekarang akan membuat skor variabel laten. Nah, ini dia. Kita akan membuat skor variabel laten. Jadi, teman-teman, ini teman-teman ya. Agak susah bilangnya. Nah, jadi teman-teman, untuk ini, untuk performance appraisal, compensation, identification, extra effort, dan desire to stay, kita akan ambil skor latennya. Itu dulu, kita akan ambil skor latennya. Karena di sini ada melibatkan di sini formatif. Di mana cara ngambil skor latennya, teman-teman? Teman-teman bisa menuju ke bagian namanya, ini dia. Laten skor ada nggak? Coba kita cek ya. Di sini, ini dia. Skor laten dapat nih dia, skor latennya. Nih. Kita ambil skor laten dari ini, performance appraisal. Nah, ini kita ambil ya skornya. Kemudian kita ambil lagi skor laten dari compensation. Ini compensation. Kita ambil skor laten dari identification. Nah, ini ada. Kita ambil skor laten dari extra effort. Kita ambil skor laten dari desire to stay. Nah, jadi teman-teman, tahap selanjutnya teman-teman, kan data awalnya seperti ini teman-teman. Nah, ini data awalnya ya. Data awalnya seperti ini. Kita buat aja Excel yang baru ya, biar lebih mudah dipahami. Oke. Nih, kita pindahkan data Excel yang ini ya. Ini kita pindahkan dulu. Ya, kita pindahkan dulu. Kemudian kita pindahkan ke sini ya, yang baru. Nih. Ini dia. Nah, sama kita pindahkan skor laten tadi. Nah, kita bisa lihat di outputnya sudah ada tadi. Outputnya itu di sini. Ini kan hasil dari Smart PLS yang tadi ya. Kita menuju ke bagian laten score. Ini dia laten score. Nah, kita ambil skor dari tadi, yang kita ambil skor dari mana? Dari performance appraisal compensation ya. Jadi yang nggak kita ambil compensation nggak usah kita ambil. Ini nggak usah kita ambil, kita hapus ya. Kemudian yang mana lagi yang nggak kita ambil, ini komitmen juga nggak kita ambil. Nah, ini nggak kita ambil, kita hapus. Nah, inilah yang kita ambil nih sekarang. Compensation, desire to stay, extra effort, identification, performance appraisal, sama turnover intention. Ya, turnover intention nggak usah kita ambil ya, nggak usah kita ambil. Dah. Nah, sekarang kita copy semuanya ya, kita copy semuanya. Oke, kita copy. Wah, ada banyak nih. Nggak apa. Nah, habis. Kelewatan ya? Kelewatan nggak nih ya? Tunggu ya. Kayaknya kelewatan. Ya, kelewatan nih. Bentar ya, kita ambil dulu laten score-nya, laten variable nih. Kita copy. Ya, sorry. Jangan sampai kelebihan nih. Kita copy. Stop. Nah, ini dia. Kita copy ya. Kita pindahkan di tempat yang baru ini. Nah, ini dia. Ini dia kan baru. Jangan lupa di-save ya, di-save. Save. Ya, simpan dulu lah. Nggak usah di-save, nggak usah di-save. Udah nggak apa. Nah, teman-teman, sekarang teman-teman, kita buat model yang baru, model yang kedua. Model yang kedua ini kita buat yang baru ya, seperti itu dia. Tunggu ya, baterainya habis. Kita sambung dulu ya, bentar ya, kita buat lagi. Oke. Tes 1 2 3. Kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang teman-teman, kita buat model yang baru ya.
Ji, kita buat yang baru aja ya. Kita di sini kita buat duplikat dulu. Kita buat model baru duplikat ya. Ini yang kedua. Oke. Ini tahap kedua, tahap 2. Oke, nah seperti ini. Kita buka tahap yang kedua. Nah, ini kita hapus saja. Ini kita hapus. Jadi kayak kita buat baru lagi seperti itu dia. Oke, ini kita save kosong. Nah, teman-teman, kita balik lagi. Data yang ini tadi, teman-teman, yang book 2 ini, kita copy semuanya. Ctrl A, copy ya. Jadi semua datanya di copy ya. Nah, termasuk yang ini di copy. Sekarang buat lagi teks dokumen yang baru, klik kanan. Nih, teks dokumen yang baru ini. Ini dia. Kita buat di sini latihan masih bab 1 tapi tahap kedua. Nah, itu dia. Oke. Kemudian kita pindahkan. Nah, udah kita pindahin, kita save. Ctrl S. Nah, sekarang kita import data yang ini, latihan bab 2 tahap kedua. Ya, caranya kita import ya. Ini dia, ya, kita pilih open. Kita import, kita pilih import. Nah, sudah masuk ya, ini dia sekarang. Oke. Sekarang back, kita kembali lagi yang tahap kedua. Nih, yang kosong. Terus tunggu nih datanya kita pakai yang ini. Nah, ya, yang ini kita pakai ya. Nah, sekarang kita gambar lagi modelnya, tapi sekarang modelnya lebih ringkas. Kita buat compensation system. Nah, ya, compensation system. Di sini kita buat compensation system. Ya, kemudian kita buat lagi commitment. Nah, commitment. Kemudian kita buat lagi di sini turnover intention. Nah, sekarang teman-teman, kita masukin. Nah, pada compensation system ada 2 dimensinya, performance appraisal sama compensation. Kita masukin deh performance appraisal nih, masukin sama compensation. Nah, sekarang dia lebih ringkas seperti ini. Kita pindahin sebelah kiri, kita ganti menjadi formatif ini. Nah, sekarang dia lebih ringkas karena kita mau menguji tahap second order. Komitmen, siapa aja untuk komitmen? Ada identification, kemudian ada extra effort, satu lagi ada siapa? Desire to stay. Ini dia. Nah, ini kan top. Nih. Oke ya, sudah. Kita geser dulu. Ya, nih top. Dah. Kemudian turnover intention. Nah, kalau ini ya ini aja tiga ini tadi. Nah, ini dia. Kita pindahin. Nah, sekarang modelnya dia lebih ringkas. Kita buat deh panahnya. Pengaruh compensation system komitmen, pengaruh komitmen ke turnover intention, pengaruh compensation system ke turnover. Nah, jadinya modelnya lebih ringkas. Kalau yang tadi kan lebih banyak. Tadi kan first order. Sekarang second order kita ringkas seperti ini dia. Baru deh sekarang, kita save dulu ya. Kita calculate, pilih PLS algorithm. Ya, kemudian pilih start calculation. Dah. Nah, sekarang tadi teman-teman sudah saya bilang, ini dia. Kita lakukan, kita cek dulu aja yang komitmen ya, karena indikatornya identification, extra effort sama desire to stay itu reflektif ya. Jadi kita cek nilai outer loadingnya dulu. Yang di sini ya. Kita cek nilai outer loading. Outer loading dari identification dari extra effort dan dari desire to stay. Berapa outer loadingnya? Cek di sini. Outer loadingnya ini dia. Nih kan? Cek berapa nilai dari outer loading identification di sini. Identification ini dia. Nilainya 0,833 ya, sama aja di sini ya. Ini nilainya 0,833. Kan di atas 0, harus di atas 0,7 ya. Lolos. Extra effortnya berapa? Extra effortnya coba kita cek. Extra effortnya nih 0,801 ya, lolos ya. 0,801 di atas 0,7. Lolos. Kemudian desire to stay-nya berapa outer loading-nya? Desire to stay-nya ini 0,832. Oke, lolos ya.
0,832. Oke, lolos. Nah teman-teman, eh, perlu diingat kalau pada turnover tadi nggak usah dicek lagi ya. Kan tadi turnovernya dia first order, udah aman dia tadi. Dah, sekarang kita cek lagi nilai dari AV dari komitmen. Berapa ini ya, yang induknya. Kemudian nilai CR dari komitmen berapa, kemudian nilai dari Cronbach alpha dari komitmen berapa. Cek. Oke, kita cek. Kita menuju ke bagian ini, construct nih dia. Dapat kan? Nah, kalau kita cek nilai AV-nya berapa dari komitmen? AV dari komitmen, nah ini dia 0,676 ya. 0,676 harus di atas 0,5 AV-nya, lolos. Kemudian nilai CR dari komitmen berapa? Nilai CR-nya ini 0,862. Lolos di atas 0,7. Kemudian nilai Cronbach alpha dari komitmen berapa? Ini dia 0,760 ya. Hore, lolos semua. Dah, ini sudah saya ringkas hasilnya di sini. Ini dia. Sama nggak dia? Ini kan tabel 1.3. Kalau kita cek identification, AV-nya ya, identification outer loading-nya 0,833, sama nggak? Sama. Extra effort 0,801. Sama. AV-nya 0,676. Sama. Cronbach alpha-nya 0,760, sama. Nah, kita sudah mengecek outer model ya untuk komitmen ya yang second order yang reflektif. Baru kita cek lagi nih, satu lagi nih, yang formatif. Ini dia, memang agak rumit nih. Yang formatif, ini kan formatif nih. Ya, ini dia formatif. Cek aja dulu nilai VIF-nya. Berapa nilai VIF dari performance appraisal? Berapa nilai VIF dari compensation? Oke, itu syaratnya harus di bawah 0,5, di bawah 5. Berapa? Yuk kita cek ya nilai VIF-nya. Kita menuju ke VIF. Nah, ini dia. VIF dari siapa tadi? VIF dari performance appraisal. Nah, 1,359. 1,359. Compensation berapa? VIF-nya compensation. Compensation VIF-nya ini dia 1,359, sama ya, 1,359. Nah, jadi menurut referensi gimana? Coba kita lihat. Kalau menurut referensi, VIF-nya, ini dia ya. Ada di halaman, ini dia VIF-nya, halaman 153. Kita menuju halaman 153. Nah, ini dia. Nah, VIF-nya itu nggak boleh lebih dari 5 ya, nggak boleh lebih dari 5 ya. Oke, di sini dibilang nggak boleh lebih dari 5. Oke, jadi kita sudah lolos, nilai VIF-nya di bawah dari 5. Nah, jadi nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Terakhir kita lihat nilai dari signifikansi outer way ya. Gimana cara lihat signifikansi outer way-nya? Jadi kita lihat p-value. P-value dari performance appraisal. Performance appraisal ya. Dari p-value outer way ya. Dari performance appraisal sama p-value dari si compensation-nya ya. Sama dan nilai dari outer loading-nya berapa ya. Nilai outer loading. Ya. Nah, gimana caranya? Ya udah, kita bootstrapping aja caranya. Pilih calculate ya. Tunggu, kita lihat dulu aja outer loading-nya dulu ya. Kita pilih yang apa tadi? Pilih calculate, pilih PLS algorithm, pilih start calculation. Nah, outer loading-nya di sini ya. Nah, berapa nilai outer loading untuk performance appraisal ya? Ini 0,833. Kita buat aja di sini ya. Di sini nilainya 0,833 sama untuk outer loading untuk compensation-nya nih 0,903 ya.
Oke, itu dia. Kemudian signifikansi apa? P-value outer way, ya. P-value dari outer way. Caranya kita pilih bootstrapping. Di sini calculate, pilih bootstrapping. Nah, dia. Pilih start calculation. Ya, lagi proses, tunggu dulu. Nah, kita lihat di bagian outer way. Nah, ini dia. Berapa p-value outer way untuk performance appraisal? Performance appraisal mana ya? Ah, ini dia. Ini dia performance appraisal. P-value-nya 0,000. Nah, ya nilainya di sini 0,000. Karena lebih kecil daripada 0,05 dia signifikan. Nah, itu dia. Kemudian p-value dari compensation berapa? Compensation. Ah, ini dia. Nilainya 0,00 juga, ya. Untuk compensation p-value-nya kecil 0,05. Berarti dia signifikan. Nah, gimana cara bacanya? Kita lihat lagi referensinya, ya. Referensinya nah ini dia. Ada di halaman 152. 152, yuk. Nah, ini dia. Nih kan? Untuk yang formatif, ya. Untuk indikator formatif. Pertama lihat. Signifikansi dari outer way. Outer way is signifikan. Jika outer way-nya signifikan, maka sudah aman. Ya, ternyata outer way-nya signifikan di bawah dari 0,5. Dan outer loading-nya juga di atas 0, berapa syaratnya tadi? Nah, outer loading-nya juga di atas 0,5. Keep indikator berarti sudah aman, ya, karena dia di atas 0,5. Ya. Itu dia. Nah, teman-teman, untuk video tahap selanjutnya, teman-teman, itu akan dilakukan pengujian hipotesis. Itu video yang terakhir, ya, teman-teman. Kita akan lanjut video yang part keempat. Nah, teman-teman, jadi teman-teman, kita sudah menguji tahap untuk second order, ya. Baik untuk variabel second order yang compensation system, itu untuk indikator-indikator yang formatif, itu sudah lolos, ya. Fifth-nya di bawah 5, outer way-nya juga signifikan. Ya, sudah signifikan. Kita cek hasilnya, ya. Coba di tabel mana ya? Kita cek di sini dia. Nah, ini dia. Di tabel 1.4, ya. Fifth dari indikator formatif performance appraisal sama compensation itu sudah di bawah 5, sudah aman. Dan signifikansi dari outer way-nya ini ya, tadi ada di ini di sini ya. Outer way-nya tadi ya. Ini outer way-nya, signifikansinya sudah signifikan p-value-nya, ya, seperti ini dia. Dan outer loading-nya juga sudah di atas 0,5 menurut referensi dari hair yang tadi. Ini dia. Oke, untuk yang reflektif juga second order yang reflektif untuk untuk dimensi identification, extra effort, decide to stay itu sudah lolos semua, ya. Itu bisa dilihat hasilnya di bagian tabel nah ini dia. Nah ini dia. Tabel 1.3. Barulah terakhir kita masuk ke tahap pengujian hipotesis. Caranya gimana? Caranya kita lakukan bootstrapping. Kita back, calculate, bootstrapping. Kemudian pilih start calculation. Lagi proses, kita tunggu dulu. Nah, kita lihat hasilnya di path coefficient. Nah, ini dia. Dari sini kita bisa tahu komitmen itu berpengaruh signifikan terhadap turnover intention. Tahu dari mana? P-value-nya lebih kecil daripada 0,05. Jadi komitmen berpengaruh signifikan terhadap turnover intention karena P-value-nya lebih kecil daripada 0,05. Begitu juga compensation system berpengaruh signifikan terhadap komitmen karena P-value-nya 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Compensation system juga berpengaruh signifikan terhadap turnover intention karena p-value-nya
0,000 lebih kecil daripada 0,05. Kemudian pengujian mediasinya kita bisa lihat di specific indirect. Nah, ini dia. Jadi p-value-nya juga 0,000. Artinya komitmen atau bahasa lainnya compensation system secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap turnover intention melalui komitmen. Atau bahasa lainnya, komitmen signifikan memediasi hubungan antara compensation system dan turnover intention karena p-value-nya lebih kecil daripada 0,05. Kita bisa lihat hasilnya untuk pengujian hipotesis ada di tabel ini dia. Ada di tabel 1.5. Nah, di sini kita bisa melihat juga pengaruhnya positif atau negatif ketika kita bisa melihat nilai dari original sampelnya. Kalau original sampelnya nilainya positif, berarti dia berpengaruh positif. Contohnya pada ini, pengaruh komitmen terhadap turnover intention, nilai original sampelnya 0,522 positif. Artinya komitmen berpengaruh positif terhadap turnover intention. Seperti itu ya. Nah, teman-teman, untuk melihat nilai R-square-nya, teman-teman bisa menuju ke calculate PLSM algorithm. Teman-teman bisa melihat nilai R-square-nya di sini. Nah, ini dia. R-square untuk komitmen 0,154. Mana dia? Ini dia. R-square untuk turnover intention 0,477. Ini dia. Oke teman-teman, demikian video penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.